untuk yang lainnya juga. Contohnya untuk pendidikan juga bisa seperti verifikasi ijazah ataupun menyimpan data-data penting lainnya. Bahkan untuk medis juga bisa, pemerintahan juga bisa. Dan aplikasi hasil dari blockchain itu disebutnya sebagai dApps. Oke, selanjutnya akun Vexanium. Di sini apa ada yang udah punya akun Vexanium semua? Sebagian besar mungkin belum ya. Oke, Belum. Belum. untuk Vexanium sendiri kita bisa daftar ya. Dan secara default akun kita itu ditandai sebagai non premium. Perbedaannya sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda, yaitu hanya pada nama dari si Vex wallet-nya itu. Kalau misalkan si non premium ini kita harus mengisikan 12 karakter. Sedangkan premium ini bisa kurang dari 12 ataupun lebih, itu juga bisa. Nah, kenapa sih ada nama-namanya seperti ini? Karena kalau misalkan nggak ada nama-namanya seperti ini, kita hanya mendapatkan hash seperti ini nih. Bisa dilihat kan ya, kita nggak mungkin ngapalin hal-hal seperti ini karena kalau misalkan lupa satu huruf aja gitu, udah pasti bakalan nggak bisa digunain lagi. Maka dari itu kita diubahlah ini menjadi karakter yang dapat dibaca oleh manusia, yaitu seperti Adam Fatur ini. Terus selanjutnya, lalu akun premium itu seperti apa sih sistemnya? Kalau balik dulu ke yang tadi ya. Jadi ya, melalui yang kamu sampaikan ini, apakah nanti bisa untuk semua peserta kelas ini membuat Vex wallet? Berapa lama bikin Vex wallet? Kalau untuk bikin Vex wallet itu bisa dilakuin semua peserta yang ada di sini ya, di Meet ini. Dan kalau buat 10 menit bisa ya selesai ya? Melakukan Vex wallet ini sekitar 10 menit bisa ya? 10 menit bisa Pak, cukup download Vex wallet. Dan dalam wallet itu misalnya masih ada zero Vexanium, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa Pak. Jadi walaupun no Vexanium pun masih tetap bisa. Ya, oke. Setelah presentasi kamu, kita sama-sama akan bikin Vex wallet ya, termasuk saya sendiri. Lanjut. Oh iya ya, siap Pak. Oke, lanjut. Di sini ada menjelaskan untuk akun premium. Nah, premium ini layaknya seperti nama sebuah domain ya. Ini bisa saling direbutin gitu. Misalkan ada nama yang unik, entah itu nama perusahaan, mungkin kan itu kan unik-unik ya, seperti Apple ataupun gimana gitu. Nah, itu bisa diperjualbelikan. Jadi nama-nama yang ada di sini nih seperti Adam Fatur ini bisa diperjualbelikan, dan semakin unik maka harganya semakin tinggi. Untuk membelinya itu menggunakan Vex, dan setelah kita udah beli juga itu nggak akan mengikat, itu masih bisa ditransfer lagi ataupun diwariskan pada siapa itu bisa. Ada iuran nggak? Iuran ada sih Pak, dana biayanya itu ada tetap, dan semakin unik semakin singkat gitu seperti nama domain itu semakin tinggi Pak. Bayar sekali atau bayar bulanan atau bayar tahunan gitu? Oh, kalau seperti itu bayarnya cukup sekali sih Pak. Cukup sekali, oke. Iya. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya ada sumber daya Vexanium. Di blockchain Vexanium ini ada 3 sumber daya, yaitu network, CPU, dan RAM. Untuk pengguna seperti kita yang biasa aja, bukan block producer ya, kita hanya fokus ke RAM aja. Dan di sini ada arti-artinya ya, kalau net itu antrian seberapa banyak kursi yang tersisa di dalam jaringan. Dan kalau untuk CPU, seberapa sering kamu menggunakan jaringan. Nah, untuk net dan CPU ini lebih sering digunakan oleh para block producer. Untuk selain block producer, kita hanya menggunakan RAM. RAM ini berapa banyak tempat tersisa untuk menulis data pada jaringan. Kalau di ETH itu kan kalau misalkan ingin melakukan transaksi langsung memotong Ethereum coin-nya ya. Kalau di Vexanium ini nggak seperti itu sistemnya. Jadi di sini nggak akan mengambil Vex coin-nya. Nah, kalau misalkan user biasa ingin transaksi, maka yang dipotong adalah RAM-nya. Contoh RAM-nya mungkin ini Adam bisa nunjukin di Vex Explorer ya. Oke. Di sini kita contoh salah satu deh ya. Siapa ya? Di sini, mungkin di sini juga bisa. Nah, di sini ada RAM kan ya? Kelihatan ada penggunaannya 4 KB sampai 11 KB. Nah, untuk pengguna biasanya di sini sih kalau misalkan transaksi. Semakin banyak kita melakukan transaksi akan bertambah besar datanya.
Kalau misalkan udah sampai maksimum segini, kita bisa membeli lagi sebuah RAM-nya dengan menggunakan fax. Pembeliannya itu bisa menggunakan fax wallet mobile. Mungkin nanti bisa dilihat di fax wallet mobile ya. Oke, balik lagi. Ini lagi untuk misalkan para blog producer di sini mereka kan menciptakan sebuah blog, bahkan verify transaksi yang dilakukan oleh user-user lainnya. Nah, di sini dia menggunakan net dan CPU. Net CPU-nya sendiri seperti tadi, di sini ada net, ada CPU dan net. Bisa dilihat di sini sama kurang lebih dia juga sistemnya kuota juga sih. Perbedaannya di sini kalau misalkan ini bisa dibeli, sedangkan kalau net ini berdasarkan hasil vote. Mungkin ini dijelasin nanti ya. Next dulu. Lalu ada public dan private key. Pertanyaan besarnya mungkin kemarin-kemarin kan pada bertanya apa itu sih public key dan private key dalam blockchain. Kalau misalkan public key itu sebenarnya sih address dari akun kita sendiri ya. Karena nggak mungkin kita ngapalin seperti ini, makanya public key-nya diubah menjadi kayak Adam Fatur itu tadi. Itu sebenarnya itu public key. Kalau misalkan di tempat lain seperti email, mungkin Erinfo itu disebutnya juga public key. Sedangkan private key itu kata kunci. Nah, ini kalau misalkan private key ini sangat sangat penting lah dalam blockchain itu. Karena kalau misalkan kita ingin masuk ke dalam akun blockchain atau wallet gitu, ini membutuhkan private key. Ini sebagai apa ya? Bisa dibilang ya, kayak iya, password juga bisa ya, kredensial. Pokoknya kalau misalkan kita ingin berpindah device pun kita akan membutuhkan private key ini. Kalau misalkan private key ini hilang, ya sudah udah nggak bakal bisa di forget gitu lah ya kan password ataupun minta dikembalikan gitu oleh Vexanium itu nggak bisa. Jadi ini benar-benar harap disimpan banget private key ini. Kalau public key ini bisa dilihat di Vex Explorer-nya di Vex Explorer ini. Contoh public key-nya mana ya? Kelihatan ya di sini ya. Public key, ini dia nih. Bisa dilihat di sini. Kalau misalkan private itu hanya ownernya yang tahu. Dan selanjutnya. Nah, di sini apa itu nodes? Nodes mungkin ada yang penasaran ya. Nodes itu adalah komputer atau perangkat apapun yang terhubung dengan, sebenarnya ini bukan antar muka Bitcoin aja ya. Terhubung dengan jaringan blockchain itu dianggap sebuah nodes. Nah, di dalam sebuah nodes Vexanium ini terdapat dua jenis. Ada producer nodes dan standby. Yang kita punya itu jenisnya masih standby, Universitas Harja. Kalau misalkan para producer nodes ini bisa dilihat di sini ya. Kita back dulu. Nah, producer node ini para akun-akun nodes-nya yang sudah mencapai top 21. Kelebihannya sendiri, kalau misalkan mereka ini yang udah top 21, mereka bisa menciptakan blok. Mereka juga bisa membuat peraturan di dalam jaringan blockchain Vexanium ini dan juga memverifikasi transaksi. Contohnya seperti di atas sini nih, kelihatan kan ya, ada blocks dan last action. Di sini ada Vex Core Dev yang sedang menciptakan blok. Sampai saat ini sudah 65.765.000 blok yang sudah tercipta. Dan di sini ada produsernya yang sedang aktif, siapa yang sedang menciptakan. Kalau di action ini, transaksi apa sih yang terakhir kali terjadi? Misalkan kita bikin akun juga di sini bakal tercatat, kita transfer Vexcoin juga tercatat, dan semuanya harus diverifikasi terlebih dahulu oleh para blok produser ini. Sedangkan untuk yang standby ini nggak punya kemampuan untuk produksi blok ataupun verifikasi. Mereka hanya standby saja untuk melakukan transaksi. Selebihnya udah sih itu aja mungkin ya kalau yang standby. Jadi pertanyaan saya, kalau dari standby ke produser itu harus upgrade OS lagi atau tinggal tungguin vote-nya doang? Kalau untuk menjadi top 21 ini dilihat dari seberapa banyak jumlah vote yang didapatkan, Pak. Ya, misalnya sudah mendapatkan
vote yang cukup banyak untuk jadi top 21, Iya, langsung dia menjadi produser atau harus upgrade OS lagi? langsung Pak, langsung Langsung jadi ya? Pak. Iya. Oke. Jadi paling rendah di sini yang peringkat 21 adalah 4 juta fax. Kalau misalkan kita mendapatkan vote sebanyak 4 juta fax ini, maka otomatis kita akan menjadi si block producer. Tentunya ya si nodes kita itu harus tersinkron dulu ya ke dalam jaringan blockchain publik. Hmm. Mungkin lanjut lagi ya. Ini menggunakan POS kan ya, proof of stake ya. Iya Pak. Tapi nggak murni proof of stake juga, proof of stake yang telah dirubah gitu ya. Iya Pak. Lanjut lagi ya Pak. Ya lanjut. Oke. Jadi, nah di sini tadi udah dijelasin juga ya, block producer itu contohnya itu seperti entitas bersifat terdesentralisasi. Nah, kalau block producer itu dia nggak sendiri aja. Maksudnya gini loh, misalkan contoh deh ini BP Vexanium. Ini dia bukan akun sendiri ya, bisa mencapai 4 juta ini. Jadi ini bisa dalam bentuk komunitas, organisasi. Nah, masing-masing anggotanya itu ngevote beberapa fax, mungkin misalkan dia punya 10.000 fax, ingin di-vote ke dalam BP Vexanium, maka sampai jumlahnya sebanyak ini mungkin dia butuh ratusan vote, kita cek aja ya. Nah, di sini dia punya 283 vote. Siapa-siapanya aja bisa dilihat di sini. Nah, ini kelihatan ya akun-akun personalnya berapa banyak sih dia nyumbang fax. Di sini bahkan ada yang menyumbang 17.000 fax. Bahkan sampai ada yang 1 juta fax. Kenapa dia bisa sampai 4 juta fax di produsernya ini, yaitu karena vote-vote yang gini nih, sungguh banyak ya kan. Ada juga yang 1 fax. Vote itu minimum 1 fax ya, udah bisa dilakukan. Berarti kalau udah ada fax wallet, tapi dalamnya masih 0 fax, nggak bisa ngevote dong ya? Mesti beli dulu fax baru bisa ya? Iya, betul Pak. Iya, kalau harus beli fax dulu untuk di stack atau vote. Oke. Ya, Terus lanjut. lanjut lagi, kalau misalkan tugas block producer tadi sudah dijelaskan juga untuk memverifikasi berbagai transaksi. Jadi transaksi apapun yang ada di dalam jaringan blockchain Vexanium itu harus melalui verifikasi si block producer itu. Kalau misalkan ada transaksi yang mungkin nggak jelas atau gimana, itu juga mereka berhak nolak. Jadi terus misalkan selain itu, mereka itu juga bisa menghasilkan blok-blok baru. Contohnya yang Berarti yang tadi standby nggak ngapa-ngapain dong? Yang standby nggak blok ngapa-ngapain? standby saat ini ya dia hanya bisa transaksi aja sih Pak. Tapi kalau misalkan si standby itu sudah mencapai 1 juta fax ya, itu dia juga bisa mendapatkan reward Pak. Iya, jadi bisa coba lihat di sini ya. Di sini. Seharusnya yang standby juga bisa melakukan verifikasi dong, walaupun nggak bisa produce block. Untuk verifikasi sendiri sih biasanya itu kemarin dijelasinnya sih hanya si block producer Pak. Berarti cuma ada 21 ya yang bisa melakukan verifikasi ya. Berarti satu Iya, betul. melakukan block producing, 20 lagi melakukan verifikasi gitu ya. Iya, betul Pak. Betul. Lanjut. Untuk si standby sendiri bisa mendapatkan reward ya, bisa dibilangnya ya, setiap hari. Di sini bisa dilihat ada mana ya reward. Nah, reward fax tax. Contohnya mana ya kalau reward ya? Kalau berhasil membuat blog dapat reward seberapa? Untuk saat ini ya, kalau misalkan coba kita lihat di sini deh Pak. Tergantung dari jumlah banyaknya blok yang diciptakan ya Pak. Kalau 60 juta ini kita lihat Johannes Mining. Nah, di sini ada 2 ya. Kalau misalkan berhasil membuat blok, dia akan mendapatkan segini Pak, 690 fax per hari. Dan kalau tiap hari dia juga mendapatkan producer vote. Ini penghasilan dari karena jumlah vote yang sangat banyak, itu dia berhak mendapatkan segini setiap hari, 13.000 fax. Dan saat ini 1 fax sendiri sudah mencapai Rp60 per fax. Kemarin sempat tembus 80 juga katanya.
penghasilan ini tiap hari bisa diklaim ya, dan akan dibagikan ke seluruh vote-nya sendiri, para voter. Dan untuk jumlah besarnya tergantung para voternya yang paling banyak vote ya. Misalkan di sini ada Indodax yang sampai 50 juta vote, bahkan ini udah pasti dia akan mendapatkan reward yang jumlahnya besar juga. Terus apa lagi? Dan selain itu tadi udah dijelaskan juga sama Pak UR bahwa Universitas Raharja udah punya note sendiri namanya Univ Raharja 1. Oke, kita kepoin aja di sini. Univ Raharja. Nah, Univ Raharja sekarang udah menempati posisi 66 dari 100 besar para notes yang ada di Vexanium. Dengan jumlah vote ada 34. Bisa kalian kepoin di website ini ya. Explorervexanium.com. Ada share di WhatsApp ya. Coba. Oke, sudah. Kita bisa lihat di sini ada berapa vote sih di Univ Raharja, yaitu ada 5 vote dengan siapa aja, bisa dilihat di sini ada vote-nya siapa aja, terus ada public key-nya. Untuk saat ini terbilang sih masih transaksi yang terlihat hanya ini aja di Univ Raharja, karena baru kemarin ya, baru berhasil dibuatnya. Ketahuan ya di sini ya created time-nya. Mungkin bagi para mahasiswa MIT di sini nanti kalau misalkan udah punya akun Vex Wallet sendiri, bahkan udah punya Vex sendiri, bisa ikut vote di dalam Univ Raharja ini. Dan untuk cara vote-nya ada belum buat sih di sini cara vote-nya bagaimana. Mungkin selanjutnya mungkin ada makan jelaskan juga di grup melalui sebuah vote minimal bayar 1 Vex gitu ya. Ya. Iya, Pak, 1 Vex, Pak. Dan 1 untuk itu harganya Rp60 kan ya? Ya. Iya, Pak. Iya, betul, Pak. Betul. Terus cara membeli Vex gimana? Pakai bank transfer atau pakai OVO atau gimana? Kalau untuk cara beli Vex sendiri sih kemarin belum dijelasin sih, Pak. Kalau sejauh ini sih kalau mau beli Vex masih di apa sih website-website yang seperti trading gitu, Pak. Kalau misalkan di mobilenya sendiri ya, tunggu sebentar nih. Oke, lanjut. Lanjut ya. Udah ya, udah selesai Pak. Ternyata Pak. Oke. Iya udah Pak. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Saya udah nanya banyak. Iya Pak. Berarti kita coba create facts ya guys. Saya juga coba mungkin ada pandu saya dikit ya. Sambil yang lain juga ngikutin ya. Kemana? Boleh Pak. Untuk saat ini kalau Vex Wallet Mobile hanya bisa diakses di Play Store ya. Kalau untuk App Store, iOS itu belum ada. Oke, berarti saya ke handphone saya ya. Ya, untuk pengguna Android bisa Play Store. Ya, yang lain juga ya lakukan yang sama ya. Ya, coba. Ya, Pak. Saya udah ada, Pak. Oh, udah ada. Wah, hebat. Banget. Itu siapa tuh yang ngomong? Ketut ya ngomongnya? Oke. Iya, Pak. Ketut ya, udah ya. Terus carinya apa? Vex ya? Vex Wallet, Pak. Vex Wallet, oke. Iya, Vex Wallet. Terus ada 13 mega. Ya, saya pilih ya decentralized block wallet gitu ya, blockchain wallet ya, install ya. Atau untuk pengguna PC bisa ngeliat di website Vexanium ya. Di sini kan ada download wallet. Nah, di sini juga ada misalkan macOS wallet, Windows, di sini juga bisa lihat ya. Untuk iOS sendiri sih kemarin dikonfirmasi masih belum tersedia ya. Oke. Berarti macOS bisa ya? macOS bisa, Pak. Dan kalau untuk OS Catalina yang terbaru, kemarin Adam udah sempat coba, itu belum support juga. Jadi minimal berarti Mojave ya di bawahnya itu masih support. Oke. Kalau gitu saya share screen dan lakukan ini ya macOS wallet download jadi bisa lihat sama-sama ya. Iya Pak, iya. Ini saya stop share screen ya Pak. Ya oke. Terus saya kemana? Ke Vexanium download. Vex wallet download. Ya bisa seperti itu juga. Seperti ini kan, klik sini. Itu di Play Store Pak. Ini Play Store. Di website Vexanium yang ada tadi di bawah. Iya, coba itu ya, benar. Betul Pak. Klik.
Terus di annotate. Ini download wallet, Pak. Ada di sebelah. Mana download? Downloadnya ada di sini nih, Pak. Ini ya, oke. Iya, Klik betul, Pak. sini. Download. Lalu pilih sesuai jenis sistem operasinya. Oke, macOS Wallet ya, macOS Wallet. Oke, udah lagi masuk zip. Katanya 17 menit, 10 menit. Terus kalau kamu sendiri, Dam, udah macOS Wallet juga udah download atau gimana? Sudah download, Pak. Tapi karena macOS ada mini paling baru, jadi belum support, Pak. Oh, karena dia punya OS paling baru belum support gitu ya? Iya, yang paling baru, macOS paling baru ini belum support. Kemarin udah konfirmasi sih ke Mas Arif ya, dan ternyata emang bener gara-gara itu, Pak, belum support. Berarti saya punya juga nggak bisa lewat dong, karena macOS udah paling baru ya? Udah. Iya, Pak, sepertinya itu juga nggak bisa sih, Pak, karena kalau diklik tetap nggak akan jalan, kecuali macOS di bawahnya itu mungkin Mojave. Jadi ada menggunakannya sih Vex Wallet yang ada di mobile, Pak. Oke. Terus username ya. Ini saya gimana share ya dari sini ke kalau HP ya. Dari HP saya share nggak bisa ya? Harus join Zoom dulu sepertinya, Pak. Harus join Zoom dulu ya? Iya, Pak. Ya deh, kalau join Zoom gimana sih? Kalau join Zoom ya udah lama kerjanya. Udah langsung aja dah saya ngomongin ya. Di sini username, untung harga. Nanti ya masukkan username. Untung era aja berarti ya. Terus password ya. Password juga, iya betul. Oke, terus dia bilang apa? Import Vex account from private key. Ya, itu salah satunya, Pak. Kalau misalkan kita udah punya private key sendiri, kita bisa import. Kalau misalkan belum, kita bisa create. Create from Vex account with phone number kan? Iya, betul, Pak. Masukkan nomor handphone dan ada tadi. Mesti cari Indonesia dulu, terus 81591188899. Terus send verification code ya. Iya, Pak. Habis masuk sih. New Vexanium account name. Account name-nya itu, itu yang seperti tadi Adam jelasin, Pak. Yang 12 huruf itu. Oke. Boleh ada spasi nggak? Tidak, Pak. Hanya ada huruf sama angka aja sih. Harus 12 karakter atau lebih pendek nggak apa-apa? Kalau premium bisa lebih pendek, Pak. Kalau sekarang saat ini yang sebagai defaultnya harus 12, Pak. Iya. 12 ya? Iya, harus 12. Oke, udah. Send verification code. Siapa yang udah berhasil? Ada yang udah berhasil selain... Belum, masih gagal di nama. Oh, masih di nama. Gagal di nama. Saya udah bisa sih, Pak. Siapa tuh? Siapa? Jainal. Jainal udah bisa ya? Jainal ya, udah bisa ya. Udah sampai masuk, Mas, ke dalamnya? Udah sampai masuk. Ini 16.7777 apa? Yang mana tuh, Mas? Kan ada di dashboard-nya tuh dia. Oh, ini rate-nya kali ya? Rate iya. US dollar ya? Iya.
Masnya di situ punya berapa Vexanium, Mas Zainal? Masih 0 ya? Masih 0, baru regis kan. Tapi available amount-nya 0,1. Available apa, Mas? Available amount. Di mana tuh? Karena ada nggak bisa ngeliat sih. Saya share screen. Iya, Saya coba. screen apa? Saya capture kirim Screenshot coba. Iya, capture. WAG Kirim ya. ke... Tuh, Mas Evan udah ada 0,1 Vex ya. Oh, beda-beda ya. 0,1003 Vex. Evana Raharja. Oh, saya 0,1 doang nih. Apa? Mas Zainal mau lakukan send Vex? Ini 0,1 juga nih. 0,1 Iya, Vex ya. berarti secara default ya udah 0,01 Vex. Tapi Mas Evan dia beda-beda digitnya gitu. Iya ya, di Mas Evan beda ya. Di Adam sendiri juga 0,1 sih. Apa ininya kali ya? Apa namanya? 0,113. Settingan regional setting itu loh. Ada ngaruh ke situ nggak? Enggak. Ya. Biasanya digitnya dia pakai apa? Tapi itu PC sih, nggak tahu kalau handphone apa dia nggak detect ke situ. Bisa juga sih, mungkin 0,1 ini sebenarnya 0,1003 Ya, itu. Ya. Bacanya Tapi secara garis besar sih ini 16,777 sama semua ya. Jumlah dolarnya juga sama. Jadi mungkin sepertinya sih sama aja sih, Mas. Terus kalau misalkan itu ya rate-nya ya. Iya. Ini mungkin Adam jelasin aja ya kalau misalkan mau vote caranya gimana. Kalau misalkan mau vote kita ke Ada free spin-nya ya? Kenapa? Free spin apa itu? Hadiah 9 TSR tuh. Di mana tuh, Bu? Coba bisa screenshot gak? Bentar, tadi pencet apa ya? Kok bisa tiba-tiba ada apa spin apa terus untuk dapat berapa Vex gitu? Terus kalau mau isi wallet gimana? Adam bisa demoin apa enggak? Untuk isi wallet sendiri Adam belum bisa demoin. Bisa demoin. Kalau bisa demoin, Ya. saya langsung kirim duit dari sini. Kalau untuk caranya sendiri sih di dalam Vex Mobile ini ada, Pak. Kita Bukan ke cara lagi kita mau lakukan. Bukan mau cari cara, kita mau lakukan. Kalau untuk lakukan Adam belum coba, Pak, untuk Belum beli bisa. Vex Wallet. Ya. Iya. Berarti sekarang misalnya saya mau kirim ke Evana, bisa nggak? Bisa kalau ada wallet kalau ada Vex-nya. Saya mau kirim pakai rupiah. Oh, kalau pakai rupiah. Pakai rupiah masuk ke dalam exchange, terus habis itu saya kirim ke Evana. Bukan dari duit duit ini ya, dari duit beneran gitu ya, Pak ya, bukan Vex coin ya, Pak ya? Kalau Ya, Vex Adam coin dari mana? Kan kamu mesti bilang kan Vex coin itu dapat dari mana? Vex coin itu bisa didapetin dari beli wallet beli Vex sih, Pak. Nah, kalau untuk beli Vex-nya sendiri, kalau beli Vex-nya sendiri kemarin dikasih taunya di Indodax, Pak. Indodax itu website tersendiri lagi, Pak. Terpisah dari Vexanium. Tapi ya sekarang bisa nggak kamu ke Indodax untuk beli? Indodax ya. Oke, coba ya. Ini share screen lagi. Ya udah, kita punya percakapan untuk ini sampai sini ya. Ya. Oke, Pak. Berarti Adam bisa partisipasi. Lanjutannya adalah apa namanya? Pembelian ya. Pembelian Vex. Oke. Oke, Pak. Terus voting gitu ya. Iya, siap, Pak. Saya kirain kamu udah lancar sehingga bisa voting, bisa kita lakukan voting, bisa kita beli Vex gitu. Belum, Pak. Kalau untuk vote-nya Adam udah tahu, tapi kalau untuk beli Vex-nya Adam belum tahu, Pak. Di Indodax Trade. Okay. Itu tadi kan yang ada yang itu ya, sorry, tanya dulu. Tadi kan di Universitas Raja ada beberapa vote tuh.
Itu gimana tuh ngisi? Siapa yang ngisi? Kemarin Masa- kita diberikan 10 fax oleh tim Oh, Vexanium. Iya. oke. Jadi ditransfer oleh mereka, lalu dari hasil mereka itu kita lakukan vote ke dalam si unit praharja satunya itu. Oke, oke. Tapi saat ini misalnya saya mau 1000 fax, Adam nggak bisa supply dan nggak tahu cara supply-nya gimana. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. nah, nanti kita lanjut ya karena kita udah udah stuck sampai sini. Oke, terima kasih Dam. Iya, Pak. Oke, sama-sama, Pak. Thank you Adam, presentasi yang menarik buat kita simak bersama tentang Vexanium. Oke, sekarang siapa yang next? Ada Ketut, satu lagi siapa? Ada Jainal ya. Udah kita kasih kesempatan ke Jainal dulu. Mangga Jainal, share screen dan ada waktu sekitar setengah jam untuk presentasi. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya coba sharing pengetahuan saya mengenai data science. Sebentar. Oke. Oke. Udah kelihatan ya, guys? Iya. Oke, jadi saya akan membahas tentang data scientist. Mungkin secara generalnya aja, secara knowledge-nya bagaimana data scientist itu seperti apa. Nanti juga kita akan coba praktek juga sih, kalau ada sempat waktu kita coba praktek juga mengenai data science, terus cara pengambilan data, big data-nya seperti apa, terus cara kita buat modulnya seperti apa. Oke, pertama kita mengenal tentang data science. Jadi data science tersendiri ini adalah dibagi 3 disiplin. Coba Jainal explain dulu pengalaman Jainal tentang data science ya. Misalnya related dengan pekerjaannya Jainal atau related dengan hal-hal yang kamu belajar sendiri atau take courses atau apa gitu, dan kita juga pengen tahu berapa lama. Itu kasih intro dulu tentang itu. Oke Pak. Oke. Terakhir sih saya ada relate juga mengenai tentang cara pengukuran kita menentukan suatu mobil gitu, untuk beratnya berapa. Nanti saya bahas sih Pak di slide terakhir. Jadi untuk berat suatu mobil itu membutuhkan kilometernya berapa, membutuhkan, kan biasanya kalau ada satu mobil tuh ada dia 1 berbanding berapa untuk konsum bahan bakarnya tuh. Nanti saya jelaskan di slide terakhir. Nah, terakhir juga saya ada beberapa bulan ini, mungkin 3 bulan ya, karena memang relate, mungkin kedepannya peminatnya akan banyak sih menurut saya pribadi. Untuk data science ini peminatnya akan banyak karena kebutuhan data itu akan semakin meningkat di setiap perusahaan ya. Oke, mungkin introduction saya seperti itu ya. Nanti di slide terakhir. Ada hubungannya dengan pekerjaan kamu? Pekerjaan saya sih sebenarnya belum ada sih Pak untuk sekarang ya. Belum ada. Ya, cuman saya lagi concern untuk ini sih. Karena beda-beda tas sih sebenarnya. Lagi banyak belajar tentang ini ya. Lagi banyak ada peminatan untuk ini sih Pak. Untuk sekitar berapa lama kamu peminatan? 3 bulan sih Pak. Sekitar 3 bulan. Dan biasanya peminatan itu kamu dapetin dari mana aja? Saya explore dari YouTube, terus ada online course juga sih terakhir. Cuman nggak online begitu. course-nya yang apa? Dari mana online course-nya? Coursera. Oh, dari Coursera. Coursera, iya. Dia online course di situ. Mesti bayar nggak dari Coursera? Ada yang free, ada yang bayar juga sih Pak. Yang kamu pakai yang free atau yang bayar? Masih yang free sih Pak. Masih yang free. Ya, ada slide-nya dia di-share.
Cuman dia ada kayak webinar gitu. Kalau misalkan ini Kamu dia termotivasi untuk selama 3 bulan ini belajar data science. Kenapa kamu termotivasi? karena kebutuhan data sampai sekarang mungkin nanti setahun ke depan apa 2 tahun ke depan tuh kebutuhan data tuh akan semakin meningkat ya. Apalagi mengingat kita digital transformasi gitu. Jadi semua nggak serba data gitu. Kita butuh data, menciptakan suatu produk kita butuh data, menciptakan suatu ide juga gagasan kita berdasarkan data. Kalau misalkan kita tanpa data, apa yang kita menjual gitu Pak? Maksud saya itu sih. Kalau misalkan kita ada data yang valid, kita olah di situ sih Pak. Setelah kamu belajar, nanti udah jadi expert tentang data science, apa yang kamu harapkan dari dirimu untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan data science? Saya sih lagi ada ini Pak, lagi ada project, cuman project internal aja sih, project pribadi. Saya lagi buat suatu data, suatu e-commerce gitu sih Pak. Jadi mengenai tentang penjualan produk saya sih kalau harapan saya sih udah di worldwide ya. Jadi semua dunia tuh saya kebutuhan untuk satu produk ini kira-kira dia contohnya apa ya? Kayak semacam oke lah saya bergerak di bidang fashion ya. Jadi mungkin 2 tahun sampai 3 tahun ke depan tuh saya bisa prediksi gitu kebutuhan fashion di dunia gitu ya. Ya saya beranggapannya ke depan gitu. Visi saya sih ke depan seperti itu. Jadi saya pengen akses data tidak hanya di Indonesia, tapi di semua negara Sendiri saya atau pengen bersama akses teman? data. Kamu Ada baru sendiri sih Pak. Nanti mungkin saya ada coba ajak-ajak sama tim karena nggak mungkin sih proyeknya terlalu besar. Oke. Gitu sih, Pak. Nanti di Saya. dalam kamu punya sharing, kamu nanti sharing tentang apa yang kamu lakukan yang tadi kamu ngomong itu ya. 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 Oke, lanjut kalau gitu lanjut. Oke, jadi itu ya teman-teman kenapa saya berbicara tentang data science. Jadi mungkin nanti kebutuhan mengenai suatu data itu sangat penting ya kalau menurut saya sih. Dan peminatannya pasti sangat banyak. Oke, lanjut. Untuk data science tersendiri, kita terbagi atas 3 disiplin IT. Jadi ada mengenai bisnis. Nah, makanya pertama saya jelaskan visi saya apa ke depannya. Saya membuat suatu konsep, yaitu yang tadi yang saya jelaskan. Saya pengen tahu suatu produk, entah itu fashion atau elektronik atau kecantikan segala macam apapun itu, saya pengen tahu peminatan di masyarakat di Indonesia itu seperti apa, khususnya di Indonesia atau harapan saya sih di seluruh dunia, biar kita tahu pasar market global itu seperti apa. Nah, kita harus tahu dulu bisnis knowledge-nya apa nih. Kita harus mengerti tentang customer-nya, kita harus menentukan metrik dari permasalahannya apa. Ya, ask good question, make it actionable, seperti itulah. Yang penting intinya sih untuk bisnis knowledge, jadi problem bisnisnya apa yang mau kita selesaikan dari masalah itu. Oke, dari terus selanjutnya ada statistik nih. Jadi ada disiplin IT statistik, itu menentukan tentang kita bagaimana statistical package-nya. Jadi cara memecahkan suatu masalah itu, nanti saya ada di slide selanjutnya akan saya bahas sih. Ada cara hitung-hitungannya bagaimana, cara prediksinya seperti apa, statistik deskriptif yang lain-lain. Nah, kemudian ada juga di bidang ilmu tentang computer science. Di sini kita melakukan hacking and coding. Ya, seperti biasa sih kita pakai SQL, ada pakai data governance, data preparation, ya standar sih. Oke, kemudian, nah di sini, kenapa saya tetap ambil 3 disiplin IT ini? Karena ini, contohnya kita akan, kita di sini nih, domain problemnya, bisnis administrator domain problemnya di sini. Kita udah tahu nih problem suatu, katakanlah penjualan online atau apapun itu ya. Yang penting kita tahu dulu nih domain problemnya apa. Nah, kemudian, contohnya ini, test case-nya ini nih. Kita merekomendasikan suatu produk ini ke customer kita nih. Bagaimana kita tahu customer ini pasti beli suatu produk kita? Kan kita nggak punya data. That's why saya tertarik mengenai data science itu karena ini.
gitu. Jadi kita bisa memprediksi, oh produk kita tuh pantasnya direkomendasikan ke si customer B, C, D gitu contohnya ya. Karena ada clustering di sini. Setiap dia transaksi jual beli itu kan dia ada transaksinya tuh, ada historinya, ada lognya. Oh dia peminatannya ke sini sini. Seperti apa namanya? Untuk satu produk baru kita tawar di sini. Kalau kita nggak punya data ini, data customer ini susah. Kita main apa namanya? Rekomendasi supaya ya panjang. Tapi kalau kita udah tahu, oh si customer ini ternyata produknya sukanya yang produk mendekati itu kita dibagi dua. Ada descriptive static, ada inferential static. Nah, kalau descriptive static itu karakteristik datanya seperti apa. Jadi kalau ini karakteristik datanya nih, yang ini masuk ke sini. Tapi kalau inferential static, nanti tag action-nya akan seperti apa? Tag yang dari sininya kita akan seperti apa? Gitu. Ini melakukan dengan descriptive static dan inferential static ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengklasifikasikan datanya, terus kita coba diolah model-modelnya, root-nya kita olah. Kemudian kita solve nih di sini. Sebenarnya ini juga udah masuk solve sih. Kita kan udah mengkarakteristikkan datanya tuh. Nah, di sini baru kita main machine learning dan advanced algorithm. Yang mana kita coba pakai untuk mendeteksi dengan supervised learning atau unsupervised learning. Jadi perbedaan ini sebenarnya ada dari target variabelnya. Kalau supervised learning, dia ada target variabelnya. Contohnya kita ada regression dan classification. Nah, regression itu numeric ya. Kalau numeric itu contohnya kita penjualan tanah deh, penjualan harga tanah tuh. Kira-kira untuk tanah di daerah Jakarta sama di Tangerang itu berapa? Nah, itu kan harus ada prediksi itu. Nah, biasanya untuk machine learning kita pakainya supervised learning, regression, numeric. Nah, ini supervised ini define ya untuk menentukan harga. Sama classification juga. Karena kan satu Tangerang tuh ada sebagai apa namanya? Kotanya, provinsinya beda-beda gitu ya maksudnya. Ada Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, segala macam. Nah, ini diklasifikasikan untuk menentukan sebuah harga. Nah, kalau untuk unsupervised learning, ini dia tidak ada target variabelnya. Jadi tidak mendefine suatu harga gitu contohnya tadi. Tapi ini sebuah rekomendasi berdasarkan clustering. Gitu. Berdasarkan clustering yang kita buat tadi secara descriptive static sama inferential static, kita clustering nih. Gitu. Yang cocok untuk produk kita, rekomendasinya ke siapa? Gitu. Kalau itu kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi kita bermain dari kita harus tahu dulu domain problemnya seperti apa, kemudian kita klasifikasikan lagi dengan statik ini nih, dengan statik ini. Kemudian kita solve dengan machine learning, dengan teknologi, dengan computer science. Jadi business knowledge, statik, computer science. Ini sangat flow-nya seperti ini sih, kurang lebih flow-nya seperti ini. Oke. Nah, kebanyakan sih sekarang pada bingung kita mau pakai software apa ya gitu untuk membuat suatu data science, untuk membuat suatu machine learning. Nah, kalau ada beberapa opsi, kita maunya pakai R, kita mau pakainya pakai Python gitu. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi biasanya Python itu untuk programming umum ya. Karena biasanya dia membuat web apps, mobile apps, game dan lain-lain dari situ sih, logiknya di situ sih. Kalau R biasanya untuk kebutuhan statik dan mengolah data. Jadi setelah kita buat modelnya, kita buat di Python. Nah, untuk view-nya gitu, untuk kebutuhan datanya biasanya saya pakai R sih. Gitu. Karena ada beberapa, biasanya pakai R apa gimana Python gitu. Itu baiknya gimana ya? Nah, sebenarnya sih untuk kebutuhannya seperti ini sih. Python itu untuk program umum dan R itu untuk program untuk kebutuhan statik dan mengolah data. Dua-duanya kamu bisa?
Baru ini sih, saya baru konsen ke sini karena waktunya kan baru berapa bulan, 2 bulan sih, kurang lebih. Sebenarnya sih Python juga ada library-nya Pak, cuman secara tampilan kurang begitu bagus sih. Biasanya pakai R, R kamu kalau juga bisa? Yang mana Pak? Nah, R, kamu bisa? R lagi coba pelajarin sih, karena saya pelajarin Python dulu. Sedikit-sedikit kamu bisa atau totali belum bisa? Totally belum bisa, jujur sih. Totally belum bisa R. Oke. Lanjut. Nah ini, kalau mau coba bisa pakai Google Colab sih. Ini coba kita cek untuk yang tadi saya bahas tuh. Kita pengen tahu untuk kita kalau misalkan menciptakan suatu mobil gitu. Mobil ini dia pemakaian bahan bakarnya berapa gitu. Nah, biasanya sebenarnya sih ini udah ada datasetnya ya. Ini sebenarnya udah datasetnya bisa dicek di sini, GitHub, Vega dataset, master source. Di sini banyak sih contoh-contoh untuk kita latihan data science ini ya. Kita latihan Python, kita coba cek menganalisa data di sini sebanyak sih. Nah, ini kita import Vega datasetnya dulu di Python tersebut. Kemudian kita, nah ini yang tadi kata Pak UR tanya tuh, saya udah bisa belum yang R tuh? Makanya saya belum bisa, saya biasanya pakai ini, masih pakai library dari bawaannya Python tuh, matplot library pyplot, ASPLT, ini kita import dulu ke kita nih. Kemudian kita kasih variabelnya nih, kasih variabel apa yang mau kita ambil dari datanya. Sebenarnya datanya ini banyak ya, datanya ini banyak, tidak hanya dari cars juga, banyak sih karakteristiknya. Nah, setelah kita set variabelnya, kita mau ambil apa nih? Vega data set, data, maka kita ambil car-nya nih. Kita ambil untuk klasifikasi sebuah mobil. Nah, setelah kita set variabelnya, kita panggil dulu nih. Coba kita cek datanya. Oh, ternyata ada datanya nih. Jadi Chevrolet, lihat TMC ini banyak ya. Ini dari US sih. Nah, ini untuk miles per galonnya nih, untuk kebutuhan 18 berapa ya kemarin tuh ya per kilometer gitu kayaknya untuk konsum bahan bakarnya. Nah, untuk silinder-nya berapa ini udah datanya udah ada sih, udah tersedia sih sebenarnya. Nah, harapan saya nanti juga mungkin ada sebuah source data seperti ini ya untuk visi saya nih, proyek saya internal. Mungkin kalau seperti ini kita udah bisa mengklasifikasikan sih kebutuhan nanti. Oh, untuk kebutuhan satu negara ini produknya lebih minatnya ke arah mana gitu. Itu lebih enak sih. Jadi kita untuk ekspor ke negara lain juga kalau kita punya datanya sih harusnya sih lebih mudah ya. Oke, kemudian dari displacement horsepower, ya ini standar sih data-data mobil. Saya juga bukan dari data, bukan teknik, secara teknik kurang begitu tahu sih ini, tapi mumpung ada datanya di sini, nggak perlu kita upload lewat API lagi ribet, jadi kita ambil datanya dari sini aja gitu. Oke, nah kemudian setelah itu kita ambil datanya, kita pakai library-nya. Apa yang mau kita ambil? Jadi setelah kita set PLT sini nih, kita kan import nih sebagai PLT variabelnya kan. Nah kemudian cars kita set juga ambil, kita masukin di sini PLT scatter, terus kemudian kita ambil cars, kita ambil si field-nya yang mana mau diambil. Weight in LBS itu satuan berat kayaknya kalau saya baca-baca dari Google sih. Kemudian miles per gallon. Nah, hasilnya setelah kita enter, maka muncul nih library yang kita set, muncul nih. Ini untuk data-datanya kita ambil semua di sini. Ini weight-nya, ini untuk per galonnya nih. Nah, jadi kita tahu nih secara grafiknya kita tahu. Contohnya kita mau set cars weight yang terkecil gitu. Oh, ini ada yang terkecil itu 1613 untuk konsum bahan bakar gitu. Dari berdasarkan data ini. Nah, harapan juga saya tadi relate juga untuk visi saya sih, kalau kita punya data seperti ini akan lebih mudah harusnya ya kita untuk cek suatu produk yang lagi rame, lagi booming itu apa. Nah, terus kita untuk mengetahui konsum bahan bakarnya kita bisa set di sini max berapa gitu, nanti hasilnya ini. Kemudian kalau kita kasih kondisi seperti ini,
Jadi cars log, cars, wake in LBS lebih besar 5.000, nanti muncul seperti ini. Gitu. Terus kurang lebih nanti ini kan udah ada saya share nih. Dokumennya bisa coba-coba aja untuk secara umumnya aja kita apa sih gitu data science, bagaimana cara kerjanya seperti ini gitu. Nah, ini kita ada contoh kasus. Kita kan udah dapat datanya, kita masukin ke library-nya nih, udah dapat nih. Nah, bagaimana kita menentukan untuk kita buat satu produk mobil itu beratnya 3.000, berapa sih konsum bahan bakarnya? Kan nggak mungkin kalau kita ngitung-ngitung satu-satu gitu. Oh, ini segini. Tapi kalau misalkan kita sudah punya data yang sudah running gitu di publik, kita sudah running gitu kan, banyak produsen mobil itu banyak. Kalau kita sudah datanya enak nih, kita ambil aja source datanya, terus kita set dah di sini pakai yang tadi modulnya. Nah, jadi kalau misalkan gambaran manualnya seperti ini, kita tarik, kita set 3.000 berapa? Oh, berarti dari sini posisinya. Kurang lebih 24 konsum bahan bakarnya. Gitu sih, guys, sharing saya. Nah, untuk kuisnya, kalau masih ngikutin presentasi saya kan visi saya mau coba buat satu produk, tapi saya pengen nggak ngasal-ngasalan produknya nih. Saya pengen benar-benar produk saya tuh tepat sasaran gitu. Ini saya coba pakai metode apa? Ada yang tahu nggak? Kan ada tadi statik tuh ada supervised learning sama unsupervised learning. Sorry, pertanyaannya Mas Chanel. Nah, ini Pertanyaannya Mas Ketut, ini saya pakai metode apa ya? Kalau misalkan saya mau rekomendasiin produk saya ke customer saya, tapi yang benar-benar pasti gitu. Taskcase ya. Pakai apa tuh? Pakai supervised learning apa pakai unsupervised learning? Unsupervised learning kan emang nggak ada superficial ini ya. Saya nggak tahu. Supervised learning ada klasifikasinya. Iya. Jadi untuk kayak ini saya pakai test case, saya buat kuis lagi supaya enggaknya nangkep gitu apa yang saya jelaskan. Kita pakainya ini ya, karena rekomendasi dari kita. Kalau supervised learning dia benar-benar menentukan suatu nilai. Kalau unsupervised learning dia hanya rekomendasi aja. Gitu. Jadi untuk yang kuis ini kita pakainya itu sih. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Guys, Pak OR dari sharing saya, mungkin bisa nanti kita bareng-bareng belajar, boleh sih. Ada pertanyaan? Pertanyaan kalau yang itu dong. Boleh. Oh, silakan. Boleh, dari siapa dulu? Oh, ya udah dari saya, Mas Zainal. Dari yang tadi gambar grafik tadi itu pakai nggak jelas suaranya. Sorry. Next, Mas Zainal, yang ada yang ini garis. Nah, yang ini dilakukan yang ini pakai regression atau apa? Karena kalau garisnya ini apa? Kanan ke kiri. Bisa sih pakai regression juga sih. Belum apa? Ini karena dari garisnya kan langsung ambil garis dari yang mana nih? 300. Garis yang ini. Gambar nomor 2. Gambar nomor 2 ini ya? Iya, langsung. Okay. Oh, karena ini tadi ngambilnya yang 3.000 gitu ya? Betul, kita pengen tahu yang 3.000 kira-kira berapa gitu. Oke, ini baru tarik ke atas. Baru tarik data ke atas, baru kita, iya. Satu lagi adalah yang dari sisi beratnya itu yang mana gitu. Betul. Kurang lebih sama. Seperti itu. Oke. Thank you. Oke. Ada lagi, guys? Mau nanya? Bisa coba-coba sih di Google Colab kalau misalkan, karena kan ribet install Python ya. Harus apa gitu. Google Colab dia udah langsung terintegrasi. Mau nanya, Mas Zainal? Boleh. Apa perbedaannya data scientist atau data science dengan big data itu sendiri ya?
Sebenarnya sih kalau menurut saya data science itu yang tadi saya bilang. Dia gabungan antara 3 disiplin itu. Disiplin IT, Business Knowledge, Statistics, sama Computer Science. Kalau Big Data sendiri, kalau menurut saya, sebentar. Ini kalau Big Data sendiri ini. Jadi sebenarnya juga Big Data itu kita anggapnya Big Data, ya kalau misalkan kita tahu ya Big Data itu data besar gitu ibaratnya. Tapi gimana caranya kita mengolah suatu data itu yang kita pakainya data science, ilmu data science. Gitu. Kalau menurut saya, itu sih bedanya. Kalau Big Data kita ini masuknya yang nih data yang sini nih. Kita ngambil data kan, ini kan Big Data. Ini namanya Big Data nih. Datanya kita ambil data banyak gitu, tapi bagaimana kita ngolahnya, ya kita pakainya data science. Gitu. Itu sih Mas Evan. Mau nanya dong, Bang Jainal. Boleh. Laku saya nih. Coba lihat contoh yang tadi dataset, hasil dataset. Ini. Yang 3 contoh tadi hasilnya. Ini. Dan bukan kena ya itu tuh. Ini kan pembahasan data science ya, Bang Jainal. Ya? Kalau buat ini kan masih contoh dari machine learning-nya. Ya, sedangkan kan kalau di data science itu kan ada dari business intelligence itu sendiri atau tools-nya. Nah, untuk implementasikan dari machine learning dengan tools business intelligence untuk jadi data science ini bagaimana? Gimana? Implementasi. Ini kan hasil dari machine learning. Sorry, suaranya lagi kurang enak. Ini kan hasil dari machine learning. Nah, dari data science ini kan ada dari tools, penggunaan tools business intelligence. Dari data sininya kan. Science ini kan iya ada penggunaan tools dari business intelligence. Nah, gimana implementasikan hasil dari machine learning ini untuk digunakan atau di compare ke tools business intelligence untuk menjadikan data science itu sendiri. Step by step-nya gitu loh. Kalau itu pembahasannya akan panjang sih. Saya coba buat sederhananya sih. Jadi biasanya kalau implementasinya ya, kalau misalkan kita udah ada satu sistem tersendiri, sebenarnya sih contohnya satu startup ini, contohnya e-commerce aja ya. E-commerce ini nggak ada. Biasanya kalau misalkan Mas Sukri buka e-commerce, terus Mas Sukri kan lihat-lihat dulu tuh produk-produknya, terus pilih. Tapi udah ada satu produk yang dipilih, udah gitu selesaikan. Tapi misalkan Mas Sukri pas buka lagi, nanti di homepage-nya itu dia munculnya tuh produk-produk yang Mas Sukri sudah dipilih gitu, sudah diklik-klik gitu. Contohnya gini dah, kalau itu agak ribet. Kita coba main YouTube sekarang, lagi booming YouTube sekarang. Nah, YouTube itu algoritmanya dia berubah nih. Nah, biasanya kalau kita udah mengklik satu video, kita tonton sampai selesai tuh. Kita close lagi, contohnya judulnya apa ya? Judulnya masak ayam gitu contohnya ya. Udah, kita nonton tutorial masak ayam contohnya ya. Udah selesai tuh, kita close kan. Pas gitu kita buka lagi, nanti di rekomendasi si video yang muncul tuh pas kita buka YouTube, nanti semuanya akan relate berdasarkan Mas Sukri pilih. Gitu. Itu secara gambaran umumnya ya, implementasinya ya. Jadi si sistem ini dia bisa mengetahui, oh Mas Sukri ini sukanya produk apa, sukanya mesen nonton video apa gitu, nanti si produk ini langsung muncul paling atas gitu. Nah, kalau dari sisi programming sebenarnya kan ini sistemnya udah ada, tinggal kita mau naikin suatu kondisi ini ke sistem yang udah ada.
gitu. Biasanya sih kalau lebih, aduh ini saya takutnya pembahasan saya terlalu jauh sih. Tapi secara gambaran itu sih ya, Mas Sukri ya. Tadi yang nanya Mas Sukri kan ya? Ya, Mas Jenhal. Ya, kurang lebih seperti itu sih ya. Nanti kalau misalkan kita bahas implementasi bagaimana menaikkan suatu sistem yang udah ada, kita mau memperbaharui sistem yang baru kita buat gitu. Mungkin saya tambahin, boleh Mas Boleh, Jenal? boleh. Ya, mungkin gini yang maksudnya Mas Jenal, kalau tadi kan bisa kasih lihat gambar yang data tadi nggak Mas Jenal, yang di Python itu? Ini ya? Oke, ya. Sebelumnya Mas Jenal. Ini ya? Nah, ya ini. Kalau ini kan sebenarnya Mas Jenal mensimulasikan nih ada data yang udah jadi dataset, itu mengirim masukan gitu, ngirim mintain dong data yang mobil per galonnya maksimumnya mana gitu. Betul. Nah, dia ada ini 46 gitu. Terus atau berdasarkan LBS-nya itu lebih besar dari 5.000. Nah, datanya ada. Nah, kalau pada saat diimplementasi di sisi aplikasi kayak tadi contoh Mas Jenal gitu, kalau masuk ke Tokopedia atau apa, kan kita membawa data gitu. Mungkin data kita udah ada history yang sebelumnya, data itu jadi masukkan ke si sistem machine learning. Tolong dong prediksi si orang ini biasanya berdasarkan yang dia beli kemarin-kemarin itu apa gitu. Nah, dari dataset yang macam Mas Jenal gambarkan ini, baru akan menampilkan barang yang akan kita mau beli gitu. Jadi seperti itu. Gambarannya itu sih. Menurut saya sih. Kalau kita bicara teknis mungkin agak jauh lagi, nggak cukup 2 jam. Gitu aja sih Mas Sukri. Nanti kalau misalkan mau tanya-tanya, ngobrol-ngobrol boleh sih. Boleh WhatsApp ke saya. Ya Mas Jenal, makasih Mas Jenal. Oke. Dan Mas Ketut. Sama Ya, belajar kita. Saya simpulkan dikit ya. Ya, dari beberapa pertanyaan dari presentasi yang disampaikan oleh Jainal itu sangat menarik sehingga mengundang banyak pertanyaan-pertanyaan. Tadi awal-awal ditanyakan dulu oleh Evana, big data sama data science bedanya apa sih gitu ya. Big data lebih ke arah data collection ya, bukan data analysis gitu ya. Kalau data science lebih ke arah data analysis. Kalau machine learning atau artificial intelligence lebih ke arah setelah analisis pengen ngapain, ya. Nah, kembali ke big data dulu. Big data yang paling pertama adalah data collection. Kita itu harus bisa menyadari dulu bahwa dunia ini di zaman sekarang ini data lagi sedang lagi sedang diambil-ambilin secara gila-gilaan. Paham ya kalau saya ngomong secara gila-gilaan itu artinya apa? Artinya selama peradaban kita itu dimulai, peradaban kita kalau kita dimulai kita anggap berapa ribu tahun yang lalu. Contoh kalau kita bilang adalah 2000 tahun yang lalu. Jadi selama 2000 tahun ini data yang terambil seberapa banyak itu kalah dibandingkan dengan data yang diambil selama 1 tahun belakang ini. Ngerti nggak maksud saya kalau saya ngomong kayak gitu? Ya, jadi jumlah data yang diambil, di collect selama 1 tahun ini jauh lebih banyak dibandingkan data yang terambil selama 2000 tahun peradaban kita. Paham nggak kalau saya ngomong gitu? Paham ya? Paham ya? Maka dari itu mulai keluar sebutan-sebutan yang disebut big data. Ya, hanya itu gede banget. Gede banget sehingga apa? Sehingga dengan cara bagaimana kita itu terus-menerus lagi merekam data. Ya. Ada CCTV contohnya ya. Berarti CCTV itu merekam data 24 jam. Dan ada pilihan untuk selama 24 jam itu berhari-hari selama 1 minggu ya, itu rekam terus-menerus ke dalam big data.
Kamu ada pilihan untuk itu. Ya kan? Setiap toko lagi ngerekam, setiap jalanan lalu lintas lagi merekam. Di rumah kita ada beberapa CCTV juga lagi merekam. Sekarang bukan hanya CCTV, tapi kalau kita ada drone juga lagi merekam. Kalau kita lagi ada kulkas juga lagi merekam. Kalau kita lagi ada TV, TV itu juga merekam kamu punya sifat-sifat, senangnya apa dan sebagainya, itu juga lagi merekam. Ya, sehingga data lagi sedang gila-gilaan dikumpulkan. Maka dari itu kita sebut di zaman sekarang ini bahwa kita itu ada zaman big data. Ya, kalau kita lagi ngomong tentang datanya sendiri, kita sebut big data. Tapi kalau data collection-nya, kadang orang ngomong Internet of Things, IoT. Ya, IoT itu merupakan aksi-aksi pengumpulan data. Terus baru lanjut kita ada sebutan data science. Berarti data yang sedemikian banyak mau diapain? Ya, data seperti apa yang kita dapetin? Ya, kalau data itu merupakan sebuah angka 7, 8, ABC dan sebagainya, itu komputer udah biasa untuk mengolah data-data tersebut. Ya, tapi sekarang data-data yang tersimpan merupakan data-data misalnya voice, suara. Ya, kalau ada data yang seperti voice, itu bagaimana kita cara menganalisanya? Lalu ada data-data rekaman, maksudnya video-video. Ya, video caranya lain lagi untuk mengelolanya. Ya, berarti pada saat kita lagi collect data, data itu ada yang data yang tidak terstruktur, ada yang data terstruktur. Kalau data yang terstruktur itu kita sebut misalnya A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, itu gitu kan. Itu semua data-data yang terstruktur. Ya, tapi kalau data-data seperti kayak suara, ya, mungkin video, gerakan dan sebagainya, itu semua data-data yang tidak terstruktur. Ya. Namun di zaman sekarang ini melalui data science, ya, yang tadi Zainal ngomongnya, kita udah pandai untuk mengelola data-data tidak terstruktur. Ya, contohnya kalau kita lagi mau menangkap seorang penjahat gitu ya, dan semua Intel itu merekam semua suara-suara yang keluar dari telepon-telepon, dari WhatsApp dan sebagainya. Tapi pada saat penjahat itu tiba-tiba bersuara, langsung di dunia ini yang miliaran orang, dia itu bisa mendeteksi bahwa suara itu tertangkap dari orang tersebut. Ya, nah itu pengelolaan yang besar-besaran yang menyangkut data science dan juga menyangkut machine learning. Ya, tentunya kalau kita itu seperti kayak Zainal mau membawa diri sendiri ke data science yang lebih mendalam, itu luar biasa. Ya, itu ya kita anggap bahwa kita itu mau mendapatkan ilmu-ilmu yang terdepan banget gitu. Paham ya? Ya itu apa sanggahan yang saya sampaikan ya dari beberapa pertanyaan juga. Masih ada pertanyaan nggak? Cukup ya. Saya kasih beberapa SC dulu ya. Siapa aja nih? Menit. Oke. Tadi udah kasih SC ke Adam ya. Terus di sini diskusinya menarik karena memang topiknya juga menarik ya, diskusi menarik yang disampaikan oleh Zainal tentang double SC Zainal ya. Bagi yang tadi aktif banget juga saya kasih deh siapa nih ya? Ada Sukri ya, SC ya. Sukri. Bisa begini ya. Sukri gitu ya. Terus SC buat ketut ya. Udah ya? Siapa lagi?
Buat mana ya? Oke, ya. Bagus diskusi seperti gitu. Kita punya pembahasan, kita punya perkuliahan jadi sangat menarik. Narasumber datang dari semua anggota dari Meet ini, ya. Bagi yang kerja keras untuk mempersiapkan diri, belajar sendiri dan sebagainya, tentu banyak hal yang bisa di-sharing, ya. Oke, jadi kita masih bisa ada satu lagi yang menyampaikan materi dari Ketut ya, ya. Mangga Ketut, share screen. Iya, Pak. Makasih, Pak. Wah, udah masuk ke Indodax segala ya. Oh, sorry. Langsung dari sini aja sih, lupa. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba. Salam. Sebentar nih saya screen. Oh, dari sini nggak bisa full screen. Oke dah, dari Google Slide ya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Nur. Hari ini saya akan membahas antara QRIS dan GPN gitu. Sebelum ke QRIS sama GPN, seperti tadi Janel diminta untuk ya story-nya kenapa saya pilih ini gitu. Kebetulan kalau pilih QRIS dan GPN ini ada berhubungan dengan kerjaan saya dan memang sudah 5 atau 10 tahun lebih saya bergelut dengan bidang pembayaran. Karena GPN ini adalah gerbang pembayaran nasional gitu. Terus kenapa ada hadirnya GPN itu kebetulan saya ada masuk di dalam story-nya situ gitu. Oke, next ya. Nah, GPN pembahasannya QRIS. Oke, berikutnya saya kecilin. Oke, sebelum ke QRIS sama GPN, sebenarnya ini ada beberapa evolusi media pembayaran gitu. Kalau zaman dulu ada namanya Money Exercise, yaitu dia dibuat dari IBM. Kalau lihat Money Exercise ini adalah, nah ini hitam-hitam ini adalah ini datanya gitu. Mas Ketut, sorry. Halo? Boleh digedein nggak Mas Ketut? Oh, oke. Sebentar. Screen-nya ya? Iya. Nggak bisa gede juga. Oh, ya udah. Oke. Langsung di present aja. Ini present biasanya tuh di present ini nih di sini. Oh, sorry. Iya. Oke, terima kasih. Ya, jadi balik lagi ini evolusi media pembayaran mulai dari magnetic stripe itu tahun 1999. Dan kalau masih teman-teman ada megang kartu, ini ada hitam-hitam ini, nah datanya ini ada di dalam sini. Ini ada nama istilahnya itu ada dalam track gitu. Ada track 1, track 2, track 3. Nah, track 1 biasanya digunakan untuk sebagai nama, track 2 itu sebagai nomor kartu dan CVV. Oke, next-nya kemudian beralih kepada chip card EMV. Nah, ini card EMV ini ada dari Visa sama Master. Nah, dia menggunakan smart card. Jadi apa kartu yang pinter. Nah, dia sebenarnya data-datanya itu adalah tersimpan di dalam smart card itu semacam kalau teman-teman mungkin ada chip atau SIM card gitu. Tapi kalau SIM card itu dia hanya sebagai storage penyimpanan, tapi kalau di smart card ini dia ada
semacam algoritma ataupun bahasa pemrograman yang untuk ada semacam kondisi-kondisinya encryption gitu. Oke, kemudian RFID ini adalah semacam contactless. Nah, RFID itu dia ada prepaid sama card. Nah, RFID sebenarnya ada banyak macam mulai dari MyFair, Jacob, banyak macam-macam lah. Kemudian dual interface. Nah, dari awal MagicStripe terus ada Visa, akhirnya ada di tahun 2000 bikin kedua-duanya gitu. Jadi kita bisa menggunakan chip untuk di DIP gitu ataupun contactless, tetapi kita juga pakai MagicStripe. Terus akhirnya sampai sekarang itu MagicStripe udah nggak dipakai karena MagicStripe ini kita gampang duplikasi gitu. Kita kalau dulu kita beli aja alatnya di Glodok itu kita bisa duplikasi. Makanya MagicStripe sekarang di Indonesia udah tidak boleh dipakai untuk transaksi perbankan ya. Nah, itu karena kita bisa menduplikasi dari yang di dalam kartu ini. Di dalam warna hitam-hitam ini. Oke, berikutnya adalah NFC. NFC ini dikeluarin dari Nokia. Dulu juga saya nggak pernah dari Indosat itu bikin semacam mock presentasi, inilah apa, testing gitu. Di tahun berapa kita main Indosat, karena Indosat untuk pakai chipnya itu digabung sama NFC, terus kita pakai untuk transaksi. Dulu tuh di JCC, masalah. Nah, ini juga sama, NFC ya semacam kayak contactless gitu. Kemudian berikutnya ada QR payment. Nah, QR dari ini masih tetap lanjut, kemudian ada QR payment ini juga ini dari Alipay, tetapi kalau kita lihat QR Pay itu ya di 2011 juga Indonesia ada, cuman belum masif, dan yang sampai sekarang masif adalah di India. Di India itu sampai orang-orang kalau kita kaki lima yang dia jualan kerupuk-kerupuk jalan itu pun udah menggunakan QR. Jadi itulah evolusinya. Terus kenapa ada di GPN? Nah ini problemnya gitu. Nanti kalau ini ada problemnya banyak uang kita ke luar negeri gitu. Akhirnya ya solusinya kita menggunakan GPN. Terus kenapa begitu? Nanti setelah kita lihat. Oke, ini sekilas GPN. Ini oke. Sebenarnya nanti bisa dibaca sendiri untuk ini, tapi nanti yang penting adalah ada sort of fund. Nah di sini ada NPG, ada standar, switching, sama service. Kemudian, oke, ini sih lebih kepada arti apa ini nanti bisa dibaca. Oke, gimana interkoneksinya gitu dari GPN. Nah, kalau yang awal-awal kita kuliah sama Power, ada digital mindset itu. Ada gambar yang edisi gitu. Edisinya banyak gitu. Nah, ini adalah edisinya dia banyak. Ini hampir semua bank akhirnya mengeluarkan edisi untuk digunakan pembayaran. Kenapa setiap bank-bank menggunakan edisi masing-masing? Karena antara bank itu kalau jadi ada namanya issuer, ada acquirer. Nah ini harus ngerti dulu dalam apa arti dalam issuer, acquirer. Issuer itu, kalau saya ada aja ini. Ini issuer itulah bank yang ini terbalik. Issuer itu jadi bank itu menerbitkan kartu gitu. Jadi kalau ada bank yang buat kartu, nah itu adalah issuer. Tapi ada yang dinamakan acquirer. Acquirer itu bank mempunyai alat untuk pembayaran. Jadi kalau ada kayak di mesin di Carrefour itu dia ada alat-alat edisi dan dia ada berlambang logonya. Kalau Carrefour itu grupnya si bukan Yobi. Saya agak lupa bank apa itu. Tapi kalau misalnya kayak Bank Mandiri gitu, ada Bank Mandiri, nah berarti
itu adalah acquirer-nya Bank Mandiri. Tetapi Bank Mandiri sendiri mempunyai issuer, itu ada kartu-kartu yang di Bank Mandiri. Terus kemudian, nah ini adalah entitas payment ya. Ini ada merchant, ada card holder. Card holder kita punya kartu yang didapat dari issuer, dari bank. Kemudian ada satu lagi adalah payment system. Nah, payment system ini adalah si Visa. Oke. Nah, kalau untuk payment network-nya ini, nah ini ada Union Payment. Union Payment ini dari Cina, kemudian Ru Payment ini dari India, kemudian GPN. Nah, GPN ini Indonesia, terus ada Visa sama Master. Sebelum ada GPN, kita menggunakan lebih banyak Visa sama Master. Nah, yang tadi saya bilang kenapa banyak uang kita itu uang Indonesia ya, itu banyak keluar negeri gitu. Karena setiap transaksi yang kita pakai menggunakan kartu berlogo Visa atau Master, setidaknya itu ada sekian persen itu akan dikirim ke luar negeri, akan membayar ke Visa ataupun Master. Nah, kenapa akhirnya itu ada GPN? Adalah tujuannya adalah perputaran uang itu hanya ada di Indonesia. Jadi benar-benar kita udah nggak menggunakan Visa atau Master lagi. Karena kalau kita pakai Visa sama Master, nah itu karena kita akan ada setiap transaksi itu akan dikenakan cas transaksinya gitu. Memang secara kita sebagai customer bank itu nggak berasa kalau sekarang ya, karena sekarang itu ada transaksinya masih udah nggak ada kena berapa persen. Tapi kalau dulu itu ada transaksi, mungkin teman-teman biasanya transaksi di mall-mall kena 3% gitu dari transaksi. Nah, 3% itu dibagi-bagi sampai akhirnya ke Visa dan Master. Nah, kenapa kira dari Bank Indonesia gitu, ASPI itu membuat GPN? Karena nggak mau setiap pembayaran yang kita lakukan itu, uang itu kita membayar ke luar negeri, Visa atau Master. Nah, ini adalah flow-nya gitu. Jadi gini, ini Visa Card itu tadi kita sebagai card holder, kita transaksi ke merchant. Nah, dari merchant ini kan kita ada alat namanya edisi ataupun pembayaran gitu ya. Nah, pembayaran ini karena pembayaran itu mempunyai milik acquirer atau bank, nah ini akan dikirim ke acquirer, contoh Bank Mandiri. Nah, kita kan kirim ke Bank Mandiri, tapi karena kita kartunya itu adalah berlogo Visa menggunakan BNI, ini sebelum terjadi ada GPN ya, maka acquirer ini, si Bank Mandiri, akan melalui si Visa. Nah, Visa ini adalah di luar negeri, maka kita akan dikenakan cas itu, biayanya Visa. Baru dari Visa itu, karena kita card holder ini pakai tadi, saya bilang pakai BNI, baru dia akan ngirim ke issuer, ke BNI. Dari BNI, dia akan balik lagi ke Visa, baru ke acquirer, baru ke merchant. Nah, seperti itulah kenapa akhirnya nggak ada kenapa ASPI ataupun Bank Indonesia ini membuat GPN, yaitu tujuannya adalah perputaran uang pembayaran itu hanya di Indonesia saja, nggak sampai keluar. Indonesia juga sebenarnya melihat, kenapa melihat itu adalah melihat dari Cina, itu CUP, China Union Payment. Nah, itu dia China Union Payment itu, kalau teman-teman ada edisi yang tulisan berlogo China Union Payment, nah itu juga benar-benar transaksi itu nggak melalui kita, dia langsung ke lingkupnya di Cina gitu. Oke, jadi seperti itu proses aktualisasinya. Terus gimana proses settlement-nya? Maksudnya settlement tuh, tunggu sebentar, maaf. Proses settlement-nya itu gini. Tadi kan ada customer sudah melakukan transaksi ke merchant. Nah, merchant kan harus mendapatkan uangnya kan. Nah, merchant itu dia mengirim semacam permintaan ke acquirer yang bank tersebut mengeluarkan alat pembayaran. Kemudian dari acquirer itu pun akan mengirim ke Visa.
Nah, setiap settlement ini pun harus melalui ke Visa Master, baru dia ke issuer. Nah, issuer adalah yang tadi yang saya bilang, kita contohnya tadi pakai BNI. Nah, baru udah ditagih berapa si pembayaran transaksi kita tadi. Karena kan tadi kan ada card holder yang menggunakan transaksi tersebut, baru dia ditagih, kita dapat tagihan kartu kredit. Oke, itu adalah proses settlement. Oke, gimana perputaran uangnya sih sebenarnya? Nah, ini adalah, jadi ada card holder, jadi ada barang dan jasa, kita beli, kemudian ada, nah, si merchant ini, yang sekarang terjadi adalah bahwa untuk mendapatkan tools pembayaran kartu kredit, si merchant harus bayar semacam sewa. Nah, sewa fee-nya ini adalah ditanggung sama si merchant. Nah, dari sewa merchant ini tuh kemudian ada namanya juga biasanya tergantung dari perjanjiannya. Ada kayak MDR, itu transaksi tadi itu, per transaksi itu dikenakan charge itu. Mungkin kalau kita belanja di Carrefour atau Giant, kita udah nggak dikenakan charge. Karena yang nanggung dari fee transaksinya itu adalah si merchant. Merchant sendiri menanggung fee transaksi, yaitu ya dia kemungkinan besar ngambil dari keuntungan dia menjual barang tersebut. Karena dia membutuhkan alat untuk pembayaran, untuk mempermudah gitu. Kemudian, nah ini ada switching co, maksudnya adalah pihak switching. Nah, corporate switching itu, nah ini ada interchange fee. Nah yang tadi saya bilang itu, jadi kita ada pertukaran pengiriman data itu ada fee-nya gitu. Makanya pada saat kita pakai Visa atau Master, ya mau nggak mau kita di Indonesia itu harus bayar tiap transaksi itu ke luar negeri. Nah kalau mungkin triliun atau bilion triliunan lebih kali. Kalau kita dulu belum adanya GPN itu, Indonesia istilahnya uang yang keluar itu sangat banyak gitu. Kemudian ada license fee gitu. Kayak kita pakai logo Visa itu, bank menggunakan logo Visa itu ada license-nya juga gitu. Kemudian untuk dari sisi issuing, nah ini ada commission fee-nya juga. Nah, card holder itu akan ditagih sama pembayaran dan annual fee. Nah, seperti itulah. Seperti inilah gimana cara perputaran uangnya gimana sih? Terus kenapa tadi edisinya akhirnya banyak? Nah, edisinya banyak, bank beranggapan kalau ada transaksi off us itu transaksi yang issuingnya Bank Mandiri dan alatnya adalah alat saya. Berarti saya nggak dikenakan cas. Makanya bank-bank akhirnya, oh ya udahlah, saya berinvestasi tools edisi. Itu dipasang di merchant-merchant. Akhirnya banyaklah semua edisi itu dipasang-pasang karena tujuannya adalah bank, saya nggak mau kena cas lebih karena ada transaksi of us. Jadi seperti itu. Oke, nah ini kemudian setelah nggak ada Visa Master, kita ganti dengan switching di Indonesia. Arta Jasa, ada Prima, ada Alto, sama Link aja. Nah, tetapi kalau lihat dari sini kan ada pihak ketiga. Nah, itulah ada kekurangannya transaksi yang sekarang ini terjadi. Nah, kemungkinan besar, mudah-mudahan, biar nggak ada pihak ketiga, yaitu ya seperti yang tadi sebelum Pak Urut jelasin, yaitu menggunakan blockchain gitu. Nah, blockchain itu kan ada menghilangkan adanya pihak ketiga. Karena tetap aja sih, ya kan keuntungannya udah nggak ke uang kita ke luar negeri, tetapi uang kita berputar di kita sendiri, tetapi kita tetap membayar switching ini. Nah, relatif lebih murah memang. Tetapi ya kekurangan ini adalah, nah ini ada pihak ketiga, harusnya tidak ada pihak ketiga.
jika kita menggunakan blockchain. Oke, ini flow-nya GPN sebenarnya prinsipnya seperti yang tadi saya jelasin. Jadi dari merchant ke terminal, dari merchant ada terminal, baru ke acquirer. Nah, acquirernya ini contoh on us. Jadi dia punya terminalnya punya mandiri. Kemudian acquirer siap mandiri karena yang punya terminal mandiri. Ini ke principal acquirer itu bisa jalin, link atau ini kemudian, nah dari principal itu si acquirer ini kerjasama sama siapa? Sama jalin. Nah, dia sebagai principal acquirer. Terus dia ada sebagai mandiri, principal issuer-nya sama siapa? Kalau jalin juga ya masih di lingkup tersebut. Tapi kalau dia ada sebagai issuer-nya, principal issuer-nya pakai Prima, berarti dari jalin dia baru ke Prima, nah baru ke BCA. Ini transaksi yang contohnya of us. Jadi kita kartu kita adalah kartu BCA, contoh yang nomor 2 ya. Terus kita transaksi di terminalnya Bank Mandiri. Jadi secara data ataupun transaksi kita melalui prosesnya seperti ini. Jadi dari Mandiri, dari terminal itu ke acquirer ke Bank Mandiri, baru ke acquirer principal acquirer ini switching gitu ke jalin atau link. Dari jalin karena BCA kerjasama sama Prima sebagai issuer, dari jalin baru lempar ke Prima, baru Prima ke BCA. Dia nggak langsung ke BCA. Dari jalin ini karena nggak sebagai issuer. Baru Prima, baru ke customer. Nah, ini kalau kita lihat, makanya ini pihak ketiga ini benar-benar ya menguntungkan sih memang. Tetapi ya merugikan bagi kita kesannya memang nggak pakai blockchain ya. Bayangkan ya transaksinya akan lebih murah. Oke, dari itu kemudian ini GPN pihak yang terhubung. Dan tadi sebenarnya saya udah jelasin ada penerbit, ada acquirer, penyelenggara gateway, terus pihak lain yang ditetapkan BI. Nah ini ada lembaga standar. Jadi lembaga standar ini adalah ASPI. Dia yang melakukan standarisasi dari GPN ataupun QRIS. Kemudian ada lembaga switcher. Nah, ini adalah lembaga switching atau switcher yang ada di Indonesia. Link, ATM, Prima, sama Alto. Jadi, udah nggak ada Visa. Kemudian ini ada lembaga service, yaitu penyelenggara elektronik. Oke, ini adalah pihak-pihak itu yang GPN, kemudian berikutnya adalah QR. QR prinsipnya sebenarnya sama aja. Ada card holder, ada merchant. Card holder tuh kalau sekarang kalau untuk QR yaitu sort of fund, istilah yang punya uang gitu. Bisa e-money gitu. Kita punya e-money, kita si pembuat e-money ini memiliki alat untuk membayar menggunakan QR. Nah, itu ya sebagai card holder kita. Kemudian toko. Nah, toko ini adalah toko-toko yang mempunyai QR. QR itu ada QR dinamik. Nah, QR statik itu dikeluarkan sama si pihak acquirer ini, acquirer, kemudian dikasih ke merchant, ataupun dari pakai menggunakan apps yang menggunakan yang dynamic. Jadi QR-nya itu dibuat dynamic, itu tergantung event masukin misalkan amount ataupun tip gitu. Oke, kalau di QR untuk issuer, nah issuer itu bisa bank sama non bank. Nah, kalau QR itu apa issuer bank sama non bank? Nah, non bank ini adalah si penyelenggara kayak e-money. Nah, pihak-pihak yang punya license e-money itu, nah dia bisa ini sebagai issuer. Karena dananya, yang memiliki sumber dana, source of fund, atau istilahnya namanya source of fund. Kemudian acquirer. Acquirer ini ya bisa bank ataupun non-bank. Jadi yang memiliki QR code. Nah, yang memiliki QR code ini adalah berarti kayak
perusahaan saya gitu di apa di Auto Digital ini AutoPay atau AutoCash, yaitu dia mengakuisisi merchant, kemudian merchant itu dikasih QR untuk sebagai alat pembayaran. Kalau tadi alat pembayarannya itu adalah semacam edisi ataupun POS gitu. Oke, yang berikutnya adalah switching. Nah, switching itu yang sebelumnya saya jelaskan ada interkoneksi, yaitu kayak lintas, arta jasa, link. Kemudian adalah PTEN sebagai regulator. Nah, regulator ini dia mengenerate namanya NMID, National Merchant ID Identification. Nah, bedanya antara yang tadi GPN itu ID yang di-generate itu dari masing-masing acquirer. Tapi kalau QR itu untuk dipakai secara bareng-bareng itu untuk standarisasi QRIS, yaitu si pihak peten inilah yang mengenerate NMID tersebut. Tujuannya adalah biar tidak ada kayak macam edisi lagi yang banyak ataupun QR-nya ada banyak, setiap acquirer yang memiliki merchant dia akan banyak QR. Nah, ini enggak. Ini di-generate sama peten untuk dijadikan single NMID. Oke. Ini konsep GPN pada QR. Jadi ilustrasinya ini oke. Ini jadi QR itu nanti ada semacam nih ada datanya bahwa NMID cuma satu yang di-generate sama peten, tetapi di dalamnya itu ada ID si acquirer. Jadi kalau saya mengakuisisi acquirer itu istilahnya ya saya mengakuisisi merchant A, terus ada kayak AutoPay mengakuisisi merchant A gitu. Kemudian OVO juga mengakuisisi merchant A. Nah, ada dua ID yang sama, tetapi karena di peten itu mengenerate satu ID, jadi ada satu ID yang unik dan ada dua ID lagi yang masing-masing dimiliki oleh acquirer non-bank atau bank. Jadi yang seperti gambar di sini. Oke. Nah, ini kemudian ada issuer, kemudian ada switching, dia melalui transaksi melalui switching. Nah, ini ada melalui non-bank atau ini sebagai acquirer itu non-bank sama bank. Dan ini adalah merchant-nya. Jadi user transaksi ke merchant, kemudian dari si merchant dari si issuer memotong dulu uangnya pada saat gini kalau proses transaksinya itu seperti ini. Pada saat kita scan QR, nah di scan QR ini kita akan mendeteksi semacam data-data yang ada formatnya gitu, itu dalam bentuk PLV dan di situ akan terdeteksi bahwa NMID-nya apa, kemudian ID-nya untuk tiap-tiap si acquirer itu apa. Kemudian pada saat itu sudah divalidasi benar-benar itu adalah standarisasi QRIS, baru si yang memiliki si user ini memiliki sort of fund, memiliki dana, itu dipotong dahulu oleh si issuer. Karena dia pada saat scan, dia dipotong dulu uangnya. Setelah dipotong, baru dia kirim melalui switching, kemudian dikirim melalui acquirer. Bahwa, oke, si A telah melakukan transaksi sebesar 100.000. Nah, data 100.000-nya itu dilalui oleh switching, kemudian dari issuer dipotong dahulu uang e-money-nya 100.000, baru switching baru notifikasi ke acquirer, ini ada transaksi 100.000 ke merchant-nya kamu gitu. Nah, di merchant ini dia akan semacam menambahkan saldo dari si merchant. Baru kemudian data si acquirer itu akan mengirim notifikasi, semacam notifikasi ke merchant bahwa oke, ini ada transaksi
sebesar 100.000 ke merchant. Nah, baru disitulah proses transaksi yang terjadi. Oke, ini adalah bagaimana prinsipnya on us ataupun off us. Jadi sama seperti yang tadi saya jelasin. Jadi consumer atau user dia ke merchant scan QR. Ini issuer kalau ini adalah on us. Kalau dia on us atau on us itu dia hanya transaksinya ya langsung aja di dalam dirinya dia sendiri gitu, tidak melalui switching. Karena contoh gini, OVO di Lipo itu kan banyak mall-mall yang menggunakan OVO gitu. Terus saya transaksi pakai e-money-nya si Grab. Nah, ini tidak melalui transaksi tersebut tidak melalui switching karena ini dianggap adalah transaksinya on us. Karena acquirer-nya adalah acquirer-nya si OVO, issuer-nya juga anggapannya adalah issuer OVO, walaupun sebenarnya Grab sama OVO itu ada kerjasama gitu. Tapi kalau seandainya, salah satu contoh adalah saya punya e-money-nya Mandiri, terus transaksi ke merchant-nya OVO, maka ini dari transaksi itu tersebut kita akan motong dulu ke issuer-nya si Bank Mandiri dari potongan tersebut baru ke switching. Oh sorry, nah di sini yang di atas ini on us, sorry. Dari si Bank Mandiri transaksi, ya, issuer dia dari issuer dia akan motong dahulu e-money-nya didebetkan, kemudian kirim ke switching. Dari switching itu baru nanti ke acquirer. Nah, acquirer baru melakukan pengkreditan berdasarkan data MID yang si merchant tersebut. Nah, ini adalah proses, kalau yang ini garis kemarin ini adalah proses of us. Bahwa transaksinya adalah transaksi e-money Mandiri, tetapi menggunakan merchant-merchantnya OVO. Yang ini adalah interoperability. Jadi bahwa kalau yang tadi saya jelasin adalah bahwa ini switching A ini si OVO bekerja sama si OVO dan Bank Mandiri menggunakan switching yang sama. Tetapi kalau seandainya satu contoh lagi adalah BNI. BNI e-money transaksi di merchant-nya OVO. Saya definisi dulu. Pertama, si OVO tadi menggunakan switching-nya Arta Jasa, tetapi BNI menggunakan switching-nya Link aja. Karena dua-dua ini ya, si OVO menggunakan switching Arta Jasa, si BNI menggunakan switching Link aja. Nah, si consumer BNI melakukan transaksi dipotong lebih lama. Mas Tutur udah mau habis waktunya. Oke. Jadi, iya, Pak, maaf. jadi kamu agak simpul-simpulkan dulu sekitar 2 atau 3 menit kamu agak simpul-simpulkan dulu ya. Oke Pak. Mangga. Ya. Oke, intinya kalau jadi ini kalau switching antara bank sama non-bank ini tidak ada kerjasama, dia akan melalui switching antar switching. Jadi pihak ketiganya itu ada 2 gitu. Kalau yang gambar ini adalah pihak ketiganya hanya 1, tetapi bisa ini adalah pihak ketiganya ada 2. Bayangin biaya fee-nya itu dipotong-potong gitu. Kalau dibandingkan dengan pakai blockchain atau apa, ya berarti tidak ada pihak ketiga gitu. Oke, kalau ini alur transaksinya sebenarnya seperti tadi yang saya jelasin. Oke, jadi ini udah selesai, tapi saya menyimpulkan bahwa dengan adanya transaksi GPN, memang ini lebih menguntungkan untuk Indonesia, tidak terjadi lagi adalah
uang setiap transaksi yang terjadi di Indonesia, uang itu ke luar negeri. Tetapi uang tersebut adalah di dalam negeri, yaitu uang tersebut masih di lingkungan, tetapi masih terbagi lagi, ada tetap masih ada potongan pihak ketiga. Nah, dengan adanya GPN itu sebenarnya bukan menghilangkan pihak ketiga, tetapi lebih kepada uang tersebut biar tidak ke luar negeri dan alat tidak lagi ada banyak, tetapi dia alat untuk pembayaran itu hanya ada satu, distandarisasi sama BI, dan ini pun menjadi efisiensi dari sisi pengeluaran bank ataupun si merchant. Begitu juga dengan QRIS. Jadi itu kesimpulan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Udah berapa sukses ya GPN ini ya? Mas Ketut, mau tanya dong? Mau tanya dikit? Mas Ketut? Ya. Halo. Mas Ketut mau tanya. Ya, mangga. Dengerin GPN ini. GPN ini sudah mengakomodir untuk pembayaran luar negeri belum ya? Soalnya begini, kalau hotel-hotel di luar negeri itu kan pengennya itu pakai Visa atau Mastercard gitu. Kemudian bila mana saya melakukan pembelian melalui PayPal atau eBay gitu, itu sudah diakomodir belum dengan gerbang pembayaran nasional ini, Mas? Gitu tanya. Nah, kalau pakai gerbang pembayaran luar negeri, GPN ini belum bisa dari transaksi luar negeri. Tetapi gini, karena beberapa bank ini masih ada kerjasama Visa, pada saat saya di luar negeri, karena dia transaksinya di luar negeri, itu akhirnya menggunakan jaringannya Visa. Tapi kalau dia menggunakan di Indonesia, dia menggunakan jaringannya yang GPN. Jadi di Indonesia ya dari dari regulator itu sudah mengharuskan gitu. Kalau transaksinya di dalam negeri, kamu harus melalui jaringan di Indonesia. Udah nggak boleh lagi ke luar negeri gitu. Tapi kalau transaksinya kita pakai eBay atau apa gitu kan, itu istilahnya merchant-nya yang tadi saya bilang, merchant-nya adalah merchant-nya dari luar negeri. Dia kerjasama sama sebagai acquirer-nya bank luar negeri. Dan kalau kita pakai kartu yang GPN, nah kartu GPN itu sebenarnya itu adalah kita menyontek, istilahnya nggak nyontek, ya nyontek lah boleh. Menyontek dari Visa Master gitu. Kalau kita secara code dari smart card-nya itu kita benar-benar menyontek. Hanya beda beberapa ID doang. Jadi tetap masih bisa transaksi, tetapi itu melalui jaringannya Visa. Oke. Oh iya. Jadi itu. Kalau dari QR code sendiri ini keamanannya itu bagaimana, Mas? Kris tadi, QR code itu. Bagaimana dengan tingkat keamanannya? Kalau QR code sendiri sebenarnya tingkat keamanannya itu dalam aspek ini. Itu keamanan itu nanti adalah dipegang masing-masing sama issuer gitu. Issuer itu bukan di sisi QR. QR itu hanya sebagai semacam ID atau bill gitu. Kayak semacam saya mengenerate bill ID gitu atau tagihan invoice. Terus bayar sama Marum gitu. Nah, bayarnya itu melalui issuer. Nah, itu kan biasa kita kalau pakai e-money itu ada PIN atau atau pakai fingerprint. Nah, itu adalah sisi keamanannya sendiri, itu adalah di sisi issuer. Tapi kalau QR-nya itu sendiri itu adalah hanya sebagai mengenerate QR. Mengenerate bill ID, dan ID itu akan dikirim-kirim sampai akhirnya balik lagi ke si merchant. Nah, kalau keamanannya adalah mungkin gini, beberapa merchant yang sekarang itu banyak yang nggak nge gitu. Kalau kita bayar pakai QR, merchant-merchant kayak UMKM itu kita bayar pakai QR, Pak. Terus kita bayar, udah selesai, si merchant ini nggak ngecek notifikasi. Dia percaya aja bahwa kita udah dibayar gitu. Kita hanya nunjukin ada bukti gitu. Nah, seandainya bukti tersebut saya capture, print screen, saya tunjukin, dia akan percaya aja. Nah, itulah yang sisi istilahnya ini adalah dari sisi sosialisasi kepada merchant bahwa dia harus aware bahwa notif
udah terbayar apa belum, itu harus lebih diinin sih kekurangan yang sekarang gitu. Karena UMKM gitu. Cukup karena ini udah jam 3 banget ya. Saya udah mesti akhiri pertemuan mata kuliah ini ya. Saya hanya ingin nanyain untuk minggu depan siapa yang akan memberikan presentasi bagi yang belum ya. Itu lakukan presentasi ya. Berarti ada Alfi. Yes. Okay. Alfi udah menawarkan diri dia ya, untuk presentasi minggu depan. Yang paling pertama ya Alfi. Terus bagi yang lain, coba bagi yang lain silakan. Yang lebih kebagian untuk kesempatan untuk presentasi, tentunya bisa dapat nilai yang lebih baik daripada yang pada akhirnya nggak kebagian untuk melakukan presentasi. Siapa lagi coba? Sukri juga belum ya, Sukri ya. Terus Dadang ya. Oke. Jadi ini 3 dulu, kecuali ada yang mau nyelak boleh bilang saya dulu deh, itu juga bisa ya. Bagi 3 ini kalau misalnya mereka belum siap. Siap untuk presentasi minggu depan ya, gitu. Ya Pak. Oke, ya. Terus bagi yang sudah ada paper untuk mata kuliah ini secepatnya share ke UR ya, gitu ya. Tri udah berarti sudah dalam progress finishing. Oke. Yang lainnya silakan ngebut. Karena proses paper itu makan waktu yang lama. Oke, udah begitu dulu ya guys. Ini waktu sudah lewat 2 menit dan kalian udah harus mengikuti perkuliahan berikutnya. Terima kasih ya semua ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Paur. Waalaikumsalam.